Yang satu duduk di hadapan Rizky, dan yang satu lagi duduk percis di sebelah Rizky. Wajah mereka yang sangat menyeramkan. Kedua wajahnya pucat, berlumur darah, seperti baru saja mati karena kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamang, welcome back to my channel Sigit NTS. Oke Mamang, dalam video kali ini dan di malam Jumat ini, gue bakal bawain cerita mistis yang merupakan kisah nyata dan dialami langsung oleh Rizky. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2006 dan kejadian ini melibatkan salah satu transportasi umum yang sangat populer di Indonesia. Transportasi ini adalah angkot. Rizky ini adalah seorang mahasiswa angkatan 2005 di salah satu kampus yang ada di Jatinangor, Jawa Barat. Seperti mahasiswa lain yang berasal dari luar daerah, di mana letak kampus berada, Rizky yang berasal dari Sukabumi ini harus menyewa kamar atau ngekos di tempat kosan yang gak terlalu jauh dari kampusnya. Dan masih bisa dijangkau dengan jalan kaki untuk pulang pergi kuliah. Sama juga dengan sebagian besar anak kosan lainnya. Di sini juga mengandalkan transportasi umum kalau harus pergi ke tujuan yang agak jauh. Salah satunya adalah angkot. Ngomong-ngomong soal angkot, boleh dibilang Rizky ini sangat jarang banget nih menggunakan angkot. Karena tempat kosnya ini berada di tengah-tengah. Jadi kalau mau kemana-mana masih bisa dijangkau dengan jalan kaki. Dan kalau melihat letak di mana Jatinangor berada, yaitu di antara kota Bandung dan Sumedang, Rizky dan teman-teman ini biasanya kalau ingin pergi mencari hiburan, mereka itu biasanya pergi ke kota Bandung. Untuk menuju ke kota Bandung ini, mereka biasanya menggunakan bis Damri sebagai alat transportasinya. Karena kalau misalnya naik angkot, nggak bisa dibayangin entah sampai kapan mereka bakal sampai. Ya karena kita tahu sendiri kalau Bandung ini terkenal dengan macetnya. Jadi inilah mengapa Rizky jarang sekali menggunakan transportasi angkot. 15 tahun yang lalu, Jatinangor masih terbilang sepi nih. Belum seramai sekarang. Angkot masih belum banyak penumpangnya dan jumlah angkot pun belum terlalu banyak. Jarang sekali Rizky melihat angkot yang penuh dengan penumpang pada saat itu. Pada semester awal Rizky kuliah, sempat beredar cerita seram mengenai angkot. Yang namanya cerita seram sih yang pastinya akan cepat menyebar di kalangan mahasiswa dan masyarakat nih Mamang. Waktu itu beredar cerita yang katanya di sekitar Jatinangor itu ada angkot setan. Cerita yang berawal dari katanya ada mahasiswi yang ditemukan pingsan di pinggir jalan pada malam hari. Nah, usut punya usut, jadi sebelum pingsan, si mahasiswi ini naik angkot dari arah Cileunyi menuju arah Jatinangor. Dan ternyata angkot yang ditumpanginya ini berisi hantu atau setan, Mang. Lalu mahasiswa ini ketakutan setengah mati, sampai akhirnya dia pun jatuh pingsan. Sebenarnya sih terhadap cerita itu meski Rizky percaya tidak percaya, tapi Rizky tetap menanggapinya. Apalagi nih kalau ada temennya yang menceritakan ulang atau menceritakan kembali. Ya hitung-hitung hiburan lah, itu menurut Rizky. Tapi sikap skeptis Rizky ini mulai berkesudahan ketika akhirnya Rizky mengalami sendiri kejadian seram di dalam angkot. Kejadian yang masih Rizky ingat detailnya sampai dengan hari ini yaitu ketika Rizky masuk ke dalam angkot setan di Jatinangor. Waktu itu awal 2006 Rizky pulang mudik nih ke Sukabumi karena memang ada libur yang cukup panjang. Cukup lama nih Rizky di rumah sebelum akhirnya harus kembali lagi ke kampus di Jatinangor. Mungkin sama dengan mahasiswa lain ketika awal-awal kuliah, Rizky masih sangat merindukan rumah. Kalau sudah pulang kampung dan sangat berat rasanya untuk kembali lagi ke kampus, Mang. Makanya pada saat itu Rizky memutuskan untuk berangkat sore aja karena masih kangen dengan suasana rumah. Dia pun gak masalah kalau misalnya memang harus sampai di Jatinangor itu pada waktu tengah malam. Tapi walaupun begitu, Rizky itu emang harus tetap berangkat, Mang. Karena dia tuh harus kuliah, dan Rizky ingat sekali kalau pada hari itu,
adalah hari Jumat. Dia ini ada jadwal kuliah pagi, Mang, kuliah awal. Makanya Rizky memutuskan berangkat dari Sukabumi ke Bandung itu pada hari Kamis sore, Mang. Singkat cerita, Rizky itu pada pukul 3 sore sudah berada di terminal Sukabumi. Biasanya Rizky ke Bandung itu menggunakan jurusan Sumedang. Tapi entah kenapa hari itu dia sama sekali nggak ngeliat ada penampakan bus jurusan Sumedang. Sampai menjelang pukul 5 sore, Rizky itu masih belum ngeliat nih ada bis yang dia tunggu-tunggu. Yang akhirnya karena sudah jam 5 sore, Rizky pun naik bis yang ke arah Garut, Mang. Dan nantinya dia itu akan turun di tol Cileunyi, di gerbang tol Cileunyi, dan dari situ dia akan naik ojek ke tempat kosannya. Atau kalau misalnya masih ada angkot, dia bakal naik angkot nih menuju ke kosannya. Nah, itu adalah rencana awalnya Rizky. Kamis itu cuaca Sukabumi gerimis seharian. Mendung sudah pasti jadi kepastian. Rizky pikir hanya di Sukabumi aja yang seperti itu. Tapi ternyata tidak. Sepanjang jalan pun hujan tak berkesudahan dengan intensitas ringan sedang. Bis jurusan Garut yang ditumpangi ini nggak terlalu penuh, Mang. Mungkin karena saat itu bukan akhir pekan. Perjalanan akan memakan waktu 4-5 jam. Ya paling lambat jam 11 sudah sampai di Jatinangor. Begitulah pikiran Rizky. Tapi ternyata pemikiran itu meleset semua, Mang. Pada pukul setengah 11 malam, Rizky itu masih di daerah Ciranjang. Jangankan ke Jatinangor atau ke Bandung. Itu jaraknya masih sangat jauh. Itu terjadi karena sebelumnya ada kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang, Mang. Untunglah selepas itu perjalanan perlahan mulai lancar, walaupun masih agak tersendat. Sementara itu di luar masih gerimis, Mang. Gelapnya malam menjadikan Rizky tidak bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Jadinya yang ada Rizky memilih untuk tidur di sepanjang jalan. Apalagi setelah lepas dari kemacetan, Rizky semakin terlelap. Rizky lalu kaget terbangun mendengar teriakan kondektur bis kalau sebentar lagi akan sampai di gerbang tol Cileunyi. Dia melihat jam tangan ternyata sudah pukul 1 malam. Rizky pun lalu bersiap-siap untuk turun karena bis ini jurusan Garut. Jadi kalau Rizky perhatikan penumpangnya itu kurang lebih tetap sama jumlahnya dan belum banyak berkurang. Mungkin nanti di Cileunyi akan banyak penumpang yang turun. Selanjutnya roda bis terus berputar menggelinding menyusuri jalan tol pada Leunyi. Kecepatannya berkurang perlahan karena tidak jauh di depan sudah terlihat gerbang tol terakhir, yaitu gerbang tol Cileunyi. Dan ternyata hujannya rata nih, Mang. Sampai di titik ini pun di luar masih hujan dan cukup lebat hujannya. Rizky sudah berdiri dari duduknya dan benar dugaannya. Ternyata memang banyak nih penumpang yang akan turun di tempat yang sama. Melihat itu, Rizky jadi agak lega karena nggak akan sendirian di tempat dia turun nantinya. Sekali lagi, Rizky melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 1:10. Setelah melewati gerbang tol, mungkin 2 atau 3 menit kemudian, bis akhirnya berhenti. Waktu itu, bis berhenti di pinggir jalan, di depan warung-warung kecil, dan dalam keadaan hujan deras. Rizky akhirnya turun dari bis bersama dengan beberapa penumpang lainnya. Mereka pun berlarian menuju arah yang berbeda, termasuk Rizky. Kemudian berteduh di depan warung kecil di pinggir jalan. Dan warung tersebut posisinya sudah tutup. Sementara itu bis yang ditumpanginya melanjutkan lagi perjalanannya. Beberapa menit lamanya Rizky dan 2 penumpang bis tadi berdiri berteduh. Sampai pada akhirnya, tidak lama kemudian, ada 2 motor ojek datang mendekati Rizky yang masih berharap bakal ada angkot nih di daerah sana. Dan memang melihat hujan semakin deras juga, Rizky ini jadi nggak terlalu bersemangat nih naik ojek. Kemudian Rizky membiarkan 2 orang yang bersamanya tadi untuk pergi duluan menggunakan ojek tadi. Dan kedua orang tersebut meninggalkan Rizky sendirian. Akhirnya Rizky sendirian karena tetap memilih berdiri berteduh di depan warung yang sangat gelap. Dengan masih berharap akan ada angkot nih yang lewat.
Saat itu mungkin karena hujan deras dan memang sudah lewat tengah malam, suasana di sana menjadi sangat sepi. Kendaraan yang lewat melintas hanya sesekali. Begitu terus menerus selama beberapa menit ke depan. Lalu entah hanya perasaan saja atau gimana, Rizky ini merasa kalau tiba-tiba suasana ini semakin sepi dan hening. Memang sama sekali tidak ada pergerakan atau suara lainnya. Berdiri di bawah atap warung, bukannya Rizky jadi kering badannya, tanpa terkena air hujan. Tapi tubuh Rizky tetap basah terkena cipratan air hujan dari atap warung itu. Rizky pun jadi menyesal nih, kenapa tadi dia nggak naik ojek aja dan malah memilih terus sabar menunggu angkot. Yang harusnya Rizky itu sadar kalau saat itu hampir mustahil akan ada angkot yang lewat. Entah apa yang ada di pikiran Rizky saat itu. Detik berganti detik, menit berganti menit. Rizky belum juga melihat ada kendaraan yang lewat. Tapi akhirnya Rizky melihat dari kejauhan itu ada kendaraan yang muncul mendekat. Rizky yakin nih kalau itu adalah lampu mobil kecil kalau dilihat dari bentuknya. Kemudian Rizky terus memperhatikan lampu mobil tersebut dan perlahan mobil itu berjalan ke arah Rizky. Mendekat dan semakin mendekat. Hujan deras membuat Rizky belum juga mampu nih melihat lampu dengan jelas. Dan dia pun berharap kalau lampu ini adalah lampu angkot yang sudah dia tunggu dari tadi. Dan ternyata benar, itu adalah lampu angkot. Ketika sudah tinggal beberapa meter jaraknya, dia sudah bisa memastikannya. Lalu angkot ini berhenti percis di hadapannya. "Kampus Unpad, Pak?" tanya Rizky kepada supirnya. Pak supir ini hanya mengangguk dan tanpa berkata apa-apa. Lalu Rizky masuk ke dalam angkot dan walaupun kursi depan kosong, tapi Rizky lebih memilih duduk di belakang. Entah apa alasannya waktu itu. Setelah di dalam, Rizky akhirnya tahu kalau angkot ini dalam keadaan kosong penumpangnya. Hanya Rizky seorang yang ada di sana. Karena itulah Rizky memilih untuk duduk di dekat pintu. Rizky tidak memperdulikan kalau dia akan terkena cipratan air hujan. Toh emang udah basah kuyup kan dari tadi. Sepertinya Pak supir ini nggak niat untuk menunggu penumpang lainnya. Karena setelah Rizky naik, dia lalu menjalankan mobilnya walaupun secara perlahan. Dalam derasnya hujan dan dinginnya angin Jatinangor. Angkot ini menembus malam, menyusuri jalan yang masih saja sepi. Sama sekali nggak ada kendaraan. Mungkin karena udah malam dan hujan deras pula. Begitu pikir Rizky dalam hati ketika melihat itu semua. Melihat kalau sama sekali memang nggak ada kendaraan lain di jalan raya. Kecuali angkot yang sedang Rizky tumpangi ini. Aneh sih, tapi ya sudahlah. Ada satu keanehan lagi. Rizky ini merasa kalau angkot berjalan sangat-sangat lambat. Pelan banget. Tapi itu mungkin terjadi karena angkot dalam keadaan kosong. Jadi Pak supirnya ini berjalan pelan supaya dapat penumpang nanti di depannya. Mungkin begitu pikirnya. Sementara di luar pun hujan masih turun dengan sangat kerasnya. Rizky terus saja melihat ke depan, memperhatikan jalan dari kejauhan. Rizky sudah melihat ada lampu lalu lintas di depan sana. Kalau sudah sampai di lampu merah ini, maka angkot bakal belok kanan dan menuju ke kampus dan tempat kosnya berada. Tapi sekitar 200 meter sebelum lampu merah, angkot ini tiba-tiba berhenti, seperti sedang akan menaikkan penumpang. Ketika angkot berhenti, Rizky menggeser sedikit posisi tempat duduknya untuk memberikan jalan kepada penumpang yang akan naik. Tapi ternyata nggak ada orang dan tidak ada satupun penumpang yang masuk. "Nggak ada yang naik, Pak. Nggak ada orang kok."
Begitu Rizky bilang ke Pak Sopir setelah celingak-celinguk memperhatikan sekitar. Lalu Pak Sopir bilang dan menjawab pendek, "Ayah." Begitu katanya, sambil terus melihat ke depan dan gak menoleh sedikit pun ke arah Rizky. Rizky pun celingak-celinguk memastikan kalau memang tidak ada yang naik angkot pada saat itu. Setelah berhenti sebentar, angkot kemudian berjalan kembali. Berjalan pelan dan sangat pelan. Rizky yang masih bingung kembali melihat ke depan memperhatikan jalan. Tapi belum juga sampai lampu merah, lagi-lagi angkot ini berhenti, sama seperti sebelumnya. Angkot seperti sedang mau menaikkan penumpang. Padahal pada saat itu nggak ada orang sama sekali. Sekali lagi Rizky bilang ke Pak Sopir, "Nggak ada orang, Pak. Kosong." Pak Sopir sambil terus menatap ke depan, lagi-lagi menjawab, "Ayah." Yang artinya adalah ada. Rizky semakin bingung. Di mana ini penumpangnya? Lalu angkot pun kembali berjalan. Bedanya kali ini jalannya agak lebih cepat dan gak pelan-pelan seperti tadi. Karena angkot sudah berjalan cukup cepat, Rizky yang tadinya duduk dekat pintu dan menghadap ke depan, jadi bergeser sedikit ke agak dalam, ke bagian tengah angkot. Yang membuat Rizky jadi menghadap ke samping, bukan ke depan lagi. Ketika menghadap ke samping inilah, Rizky akhirnya melihat sesuatu yang mungkin jadi jawaban kenapa angkot ini tadi berhenti 2 kali secara misterius, Mang. Rizky kaget tak terkira, merinding sejadi-jadinya karena ternyata sudah ada 2 penumpang di dalam angkot tersebut. Mereka duduk di belakang dengan posisi yang saling berhadap-hadapan, Mang. Keduanya adalah laki-laki. Kapan mereka masuk? Rizky pun bertanya-tanya. Rizky yang duduk di samping pintu sejak tadi tidak melihat mereka sama sekali naik ke angkot tersebut. Sementara itu, angkot berjalan semakin cepat. Rizky yang mulai semakin ketakutan sudah nggak lagi memperhatikan jalan. 2 lelaki ini terus menundukkan wajahnya, sementara Rizky memandang mereka sesekali. "Kiri, Pak, kiri." Begitulah Rizky bilang ke Pak Supir. Akhirnya memberanikan diri untuk meminta angkot berhenti. Rizky semakin ketakutan setelah bilang begitu. Kemudian lagi-lagi Rizky menoleh ke belakang. Dan betapa kagetnya Rizky ketika melihat ternyata 2 penumpang seram ini sudah nggak duduk di tempatnya semula, Mang. Mereka sudah bergeser mendekat. Yang satu duduk di hadapan Rizky dan yang satu lagi duduk percis di sebelah Rizky. Saat inilah Rizky dapat melihat wajah mereka dengan sangat jelas. Wajah mereka yang sangat menyeramkan. Kemudian kedua wajahnya pucat, berlumur darah, Mang. Seperti baru saja mati karena kecelakaan. Tercium bau amis, anyir yang sangat menyengat. Rizky semakin panik. Rizky refleks menggebrak langit-langit angkot dengan keras. "Berhenti, Pak, berhenti!" Rizky berteriak seperti itu. Kemudian angkot yang tadinya melaju cepat perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Dan ketika angkot sudah sangat pelan berjalan, Rizky nekat melompat turun dari angkot tersebut. Dan alhasil Rizky jatuh terduduk di pinggir jalan. Pada saat itu Rizky tidak pernah memperdulikan keadaannya. Yang penting dia bisa berhasil keluar dari angkot dan 2 penumpang laki-laki yang sangat menyeramkan itu. Lalu Rizky melihat angkot menyeramkan itu terus maju pelan sampai akhirnya hilang ditelan gelap. Perasaan lega pun dirasakan Rizky pada saat itu. Akhirnya dia jalan kaki di bawah derasnya hujan menuju ke tempat kosannya yang memang sudah tidak jauh lagi dari tempat di mana dia lompat dari angkot setan itu. Dan kisah ini masih sangat diingat jelas oleh Rizky sampai dengan hari ini.
Oke lah, sekian video cermis dari gua. Thanks banget udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini kalau sekalian suka. Dan jangan lupa tonton video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.